البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-60 dari surat Al-An'am, juz yang ke-7. Qala Allah Ta'ala berkata, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mematikan kalian di malam hari. Mati di sini maksudnya adalah tidur. Orang tidur dihukum mati. Buktinya apa? Ketika antum bangun tidur, apa doa yang antum baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan itu. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kita kan tidur dianggap mati. Itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum, dialah zat yang telah mematikan kalian di malam hari. Dan zat yang mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Jarahtum itu fa'altum. Maksudnya yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan di siang hari. Summa yab'atsukum fih, kemudian zat yang membangkitkan kalian kembali, dibangkitkan dari tidurnya hingga dia sadar. Dan juga dibangkitkan dari kematiannya menuju padang mahsyar. Naam. Liyuqda ajalun musamma. Tujuannya kenapa? Allah telah bangkitkan kembali, semula tidur dihidupkan kembali untuk disempurnakan waktu atau usia atau umurnya. Sempurnakan. Tsumma ilaihi marji'ukum. Kemudian hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah taala akan mengkabarkan kepada kalian dengan seluruh apa yang kalian kerjakan. Bayangkan, semua yang dikerjakan oleh hamba dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba-hamba tersebut. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan tafsirannya. Wa huwa subhanahu alladhi yaqbidu arwahakum bil-lail bima yushbih qabdaha 'indal maut, ya kan? Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menggenggam, mencabut roh-roh kalian di malam hari. Dengan dipermisalkan seperti halnya sama ketika Allah taala mencabut nyawa-nyawa kalian ketika kalian mati. Paham ya? Nah, karena nanti kebangkitannya sama. Dipermisalkan sama, dibangkitkan dari tidurnya ketika dia sadar. Ya kan? Dibangkitkan dari kematiannya ketika dikumpulkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, wa ya'lamu maktasabtum fin nahar minal a'mal, dan zat yang mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari berupa amalan-amalan yang ada. Summa yu'idu arwahakum, kemudian Allah taala mengembalikan roh-roh kalian ila ajsamikum bil yaqdah minan naum naharan bima yushbih al ihya ba'dal maut. Masyaallah. Kemudian Allah taala zat yang mengembalikan roh-roh kalian kepada jasad-jasad kalian bil yaqdah. Apa yaqdah? Bangun, sadar. Orang ketika bangun tidur, bangun sadar, itu yaqdah namanya. Naam.
Yaitu dengan apa? Dengan kesadaran bangun dari tidur naharan siang hari. Ya, yang diserupakan dengan apa? Allah Ta'ala menghidupkan kembali setelah kalian mati. Karena kita semuanya kalau sudah meninggal dunia mati pasti akan dibangkitkan. Yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang-orang kufar. Paham ya? Nah, orang-orang kufar atau kelompok sesat yang dikenal dengan ad-dahriyun. Ad-dahriyun yang mereka mengatakan kita hidup dan mati atau hidup di dunia ini yang membinasakan kita hanya masa saja. Siang dan malam, pagi dan petang, kata mereka seperti itu. Allahul musta'an, itu enggak benar ya. Allah telah bantah dalam Al-Qur'an Karim, yaitu ucapan orang-orang kufar yang meyakini bahwasannya mereka enggak akan dibangkitkan. Apa perkataan Allah Subhanahu wa taala? Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya apa? Orang-orang kafir mereka berkeyakinan, beranggapan bahwasannya kalian enggak akan dibangkitkan lagi katanya. Kita enggak akan dibangkitkan lagi katanya. Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala perintahkan agar Nabi Muhammad bantah mereka. Qul bala wa rabbi, katakanlah bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum, kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Mudah bagi Allah Ta'ala kalau cuma bangkitkan. Memulai sesuatu yang enggak ada aja mampu, apalagi cuma mengulangi kembali. Paham ya? Lebih mudah lagi. Ya enggak? Kalau secara logika ya, barakallahu fikum, orang kalau bikin sesuatu yang semula enggak ada, taruhlah dia bikin merangkai pesawat, merangkai mobil, motor misalkan. Itu biasanya lebih mudah dia mengulangi daripada bikin dari awal itu ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu yang enggak ada yang mampu, apalagi cuma mengulangi. Paham ya? Nah, Allah Ta'ala lebih apa? Lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, nanti kami akan ulangi lagi. Allah Ta'ala ulangi lagi, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Oleh karena itu manusia ketika dikubur, dikebumikan, dimakamkan, itu nanti dimakan oleh tanah semuanya kecuali tulang ekor. Kecuali tulang ekor, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kullu bani adam ya'kuluhu turab. Kullu bani adam ya'kuluhu turab illa ajbad dzanab. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Semua Bani Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor ini nanti akan dibangkitkan kembali dan akan disusun kembali. Masya Allah. Naam. Kecuali jasadnya para nabi dan rasul dan jasadnya para syuhada dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hukum globalnya semua jasad manusia kalau sudah dikebumikan, dimakamkan, dikuburkan, dimakan oleh tanah semuanya. Kecuali jasadnya para nabi dan rasul serta jasadnya para syuhada dan dari kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi hari kebangkitan pasti akan terjadi. Naam. Kita lihat lagi. Lituqda ajalukum almuhaddadah fid dunya. Masyaallah. Tujuannya kenapa kalau telah bangkitkan kembali? Orang tidur dibangunkan kembali. Tujuannya apa? Untuk disempurnakan ajal-ajal kalian yang telah ditentukan di dunia. Kita semuanya, ajal kita itu ada batasannya. Usia dan umur kita ada batasannya, cuman enggak tahu sampai kapan. Tapi sudah dikasih apa? Sudah dikasih rambu-rambu oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma bainal 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Masya Allah, itu perlu diperhatikan baik-baik itu ya. Usia umatku kata Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70. Itu berarti sudah ada tanda-tanda di situ. 60 sampai 70 dan sedikit sekali orang yang usia lebih dari 70. Sedikit sekali, ada tapi sedikit. Bahkan kadang-kala kita saksikan anak kecil, dia masih balita atau masih ABG lah taruhlah, anak baru gede. Paham ya? Tapi kok sudah meninggal, kok mati, sudah ajalnya, barakallahu fikum. Jadi ajal
hamba telah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, dan bahkan sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, ketika kita masih berada di perut ibu kita, berada di kandungan ibu kita, ketika usia 120 hari, kurang lebihnya 4 bulan, Allah telah utus malaikat. Ya kan? Allah telah utus malaikat untuk mencatat janin yang ada di ibu tersebut. Dicatat apa? Rezekinya, ajalnya diantaranya. Ajal, batasan waktu hidupnya, umur berapa gitu ya. Nah, ada juga yang 100 lebih ada. Anak pernah jumpai ada orang tua itu, anak tanya, berapa usia Mbah? 103 tahun. Ya, ada waktu itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang jelas sedikit sekali yang seperti itu. Kebanyakannya 60, 70, sudah banyak yang meninggal. Itulah usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Jadi ketika orang tidur, Allah telah bangkitkan kembali, bangunkan kembali untuk menyempurnakan ajal-ajal mereka sampai waktu yang ditentukan. Tsumma ilallahi ta'ala ma'adukum ba'da ba'tsikum min kuburikum ahya'an. Kemudian hanya kepada Allah tempat kembali kalian setelah kalian dibangkitkan dari kuburan kalian dalam keadaan hidup. Dibangkitkan semua nanti. Paham ya? Apakah berpakaian? Ketika dibangkitkan punya pakaian? Tidak. Punya kendaraan? Enggak. Sama keluarganya? Tidak. Lah terus bagaimana? Sendiri-sendiri, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan. Dalam keadaan posisi tidak berkhitan. Kemudian telanjang. Bayangkan itu. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan hulla. Wa fi riwayah buhma. Nanti dari kiamat manusia semua dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan jadi satu, lelaki dan wanita, tidak pandang bulu. Yang kaya yang miskin enggak dipisahkan jadi satu. Jadi ketika di dunia ini ada yang kaya dan yang miskin kok sombong. Yang kaya kemudian menghina yang miskin misalkan, sangat disayangkan. Karena nanti jadi satu semuanya, enggak pandang bulu di situ. Bagaimana keadaannya? Dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, kemudian dalam keadaan tanpa berkhitan. Dalam riwayat sendiri-sendiri, bayangkan. Hartanya enggak dibawa, maksudnya kekayaannya ditinggal. Yang bisa menemani dia nanti adalah amalannya. Perbanyak amalan-amalan saleh, karena itu nanti yang akan apa? Menemani kita sebelum dibangkitkan pun di kuburan. Yang menemani kita siapa? Yang bisa menemani kita tenang, tentram, enak, amalan saleh, ya, ingat, amalan saleh. Harta ditinggal, keluarga ditinggal, pakaian pun tidak membawa pakaian, hanya beberapa helai kain kafan, itu di kuburan. Nanti di hari kiamat dibangkitkan sudah enggak bawa kain kafan lagi. Telanjang. Wal iyad billah. Naam. Di situ nanti masing-masing orang bagaimana caranya selamat. Enggak ada peduli nengok kanan kiri, telanjang pun enggak sempat melihat yang lainnya. Padahal dari satu laki-laki perempuan di situ. Kenapa enggak sempat? Karena perkaranya sangat dahsyat. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Aisyah ummul mukminin ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kita dikumpulkan jadi satu lelaki dan wanita, saling melihat aurat sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, innal amra asyad min an yanzura ba'duhum ila aurati ba'd. Masya Allah, ngeri keadaannya. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, perkaranya itu lebih ngeri daripada apa? Sebagian mereka menyempatkan melihat aurat sebagian yang lainnya. Enggak sempat. Bayangkan, ada yang tenggelam dan keringatnya, ada yang keringatnya sampai tengkuknya bagian belakang ini, leher bagian belakang tengkuk, ada yang sampai di atas mata kakinya. Semuanya yang bisa menyelamatkan nanti di situ amalan saleh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Tsumma yukhbirukum bima kuntum ta'maluna fi hayatikumud dunya. Kemudian Allah telah kabarkan kepada kalian dengan apa yang dulu kalian lakukan di dunia. Tsumma yujazikum bidzalik. Kemudian Allah taala akan balasi. Allah Subhanahu wa taala akan membalasi amalan-amalan yang dulu dia lakukan di dunia. In khairan
fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Apabila amalan jelek, wal iyadu billah, dia akan mendapatkan kejelekan. Na'am barakallahu fikum. Itulah keadaan ngerinya hari kebangkitan. Hari kebangkitan, hari dikumpulkan semua manusia menjadi satu, yang bisa menyelamatkan dengan seizin Allah adalah amalan saleh. Kita lanjutkan lagi. Qala Allah Ta'ala berkata, ayat yang ke-61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Masyaallah. Dialah zat yang maha kuasa, berada di atas hamba-hambanya. Ingat, keberadaan Allah Ta'ala berada di atas hambanya bukan berarti Allah Ta'ala enggak dekat dengan hambanya. Di sana ada kaidah penting yang diletakkan oleh para ulama Ahlus Sunnah mengenai asma wa sifat. Allah Ta'ala memang berada di atas arsy. Paham ya? Tapi ingat kaidahnya. Uluwun fi dzatihi, qaribun min ibadihi, ba'inun an khalqihi. Dihafal itu ya. Allah Ta'ala itu uluwun fi dzatihi, tinggi secara zatnya, qaribun min ibadihi, dekat dengan hambanya, ba'inun an khalqihi, tapi terpisah dari makhluknya. Itu ingat-ingat itu kaidah yang sangat penting agar kita tidak terkesan membayangkan sesuatu yang lain. Allah Ta'ala memang tinggi di atas, tapi dekat dengan hambanya. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah Ta'ala ketika apa? Wa huwa sajid, ketika dia dalam keadaan sujud. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, fa'aktsirud du'a, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Itu keadaan yang dekat. Jadi Allah Ta'ala di atas arsy, tapi dekat dengan hambanya. Nempel dengan makhluknya atau tidak? Ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Kayak ini ya, 3 poin tadi. Uluwun fi dzatihi, qaribun min ibadihi, ba'inun an khalqihi. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa yursilu 'alaikum hafadatan, dan Allah Ta'ala mengutus kepada kalian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, menjaga di kalangan para malaikat untuk menjaga kalian, menjaga amalan kalian, menghitung amalan kalian. Raqibun dan Atid bukan nama malaikat, tapi sifat untuk malaikat. Raqib mengawasi, Atid mencatat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kita semuanya barakallahu fikum, diawasi oleh malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat kemaksiatan. Tidak pernah berbuat kemaksiatan, tidak pernah menolak, bantah, tidak pernah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat terhadap apa yang Allah telah perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Masya Allah. Itu para malaikat dijaga. Hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Hingga apabila telah datang kematian kalian, maka utusan-utusan kami, siapa utusan-utusan kami sini? Malakul maut. Adapun penamaan malaikat pencabut nyawa namanya Israil, itu penamaan yang lemah. Penamaan yang tidak ada dalilnya, itu Israiliyat. Dulu ketika kita belajar di sekolah umum, kalau sudah pernah belajar ya, yang belum pernah ya alhamdulillah. Paham ya? Sekolah umum itu ada pelajaran agama, itu biasanya dijelaskan malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Israil. Paham ya? Itu ternyata tidak sahih. Malaikat pencabut nyawa namanya Malakul Maut. Dalilnya dalam surat As-Sajdah yang sudah antum hafal itu. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Katakanlah, sungguh telah mematikan kalian, mewafatkan kalian siapa? Malakul maut. Malakul maut yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Jadi malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Malakul maut, bukan Israil. Ingat ya, bukan Israil tapi siapa? Malakul maut. Mohon insyaallah ya. Nah, adapun Mikail ada dalilnya. Paham ya? Kemudian Munkar Nakir ada dalilnya. Malik ada dalilnya. Paham ya? Kemudian Harut Marut ada dalilnya.
Tapi kalau Israel itu sumbernya Israiliyat, sehingga enggak ada yang sahih. Paham ya? Kesimpulannya, malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Malakul maut. Selesai. Nah, apabila telah datang kematian kalian, maka malaikat utusan kami itu malakul maut mewafatkan kalian dalam keadaan mereka tidak menyia-nyiakan sedikit pun yang telah diperintahkan. Dikerjakan semuanya. Si fulan mati tanggal sekian jam sekian dalam keadaan tidur. Dilaksanakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Si fulan meninggal dalam keadaan dia sehat. Awal mulanya enggak sakit, dikerjakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena kematian itu enggak bisa diprediksi oleh manusia. Datang tiba-tiba, tidak mengetok pintu, besok antum mati ya. Enggak ngomong gitu. Kelihatannya sehat, senyum-senyum. Assalamualaikum kaifalak ya akhi, anta bi khair. Senyum dia, santai. Ternyata besoknya dia tidur enggak bangun lagi. Paham ya? Mana si fulan? Qadar masyafa'al. Si fulan meninggal dunia. Bayangkan awal mulanya masih senyum-senyum, ngobrol, sanda, bicara. Ternyata sudah datang ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, kematian seseorang itu, enggak ada di antara mereka yang mampu mendahulukan atau menunda, pasti akan mati saat itu juga. Buktinya banyak kan, orang ingin mencoba praktek bunuh diri, paham ya? Gara-gara usahanya gagal, tanam modal, bangkrut, bukan jutaan MM-an yang dia keluarkan tapi gagal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, akhirnya dia mencoba bunuh diri. Naiklah dia ke lantai berapa? Ke lantai 7, bukan 4 lagi, lantai 7. Hotel bintang 7. Paham ya? Naik ke atas dia. Jatuh ke bawah biar mati, ternyata belum mati juga, patah kaki kanannya. Bawa ke rumah sakit, masih hidup dia. Padahal mau mencoba bunuh diri karena belum datang ajalnya. Besok lagi dia pengen lagi. Paham ya? Pergi ke belakang rumah, dapur. Pakai semacam sarung atau tali untuk gantung diri. Paham ya? Ternyata apa? Ternyata enggak mati juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena belum ajalnya. Cuman pingsan misalkan. Karena ajal ini barakallahu fikum yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kala orang tenang, sehat, senyum, ternyata besok meninggal dunia. Ada yang seperti itu keadaannya. Bahkan ada juga orang yang sholat, posisi sholat itu ya, sujud meninggal, ada juga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak ada seorang pun yang mampu lari dari kematian. Sembunyi dimanapun pasti dihampiri. Walaupun dia sembunyi di dalam istana, sembunyi di dalam kolong jembatan, yang namanya kematian pasti akan hadir dan datang. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada pasti kematian menghampiri kalian, walaupun kalian berada di dalam istana yang sangat megah, benteng yang sangat kuat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang dulu kalian akan lari biar enggak mati, justru kematian menghampiri kalian. Enggak usah lari sudah, kematian itu pasti datang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, apalagi takut mati, enggak mau jihad fi sabilillah, enggak mau menyuarakan al-haq, enggak mau menyampaikan kebenaran karena takut mati, takut dibunuh, takut diteror. Jangan. Itu semuanya berbahaya. Kalau orang udah takut mati, cinta dengan dunia, itulah penyakit yang bisa merusak kekuatan kaum muslimin. Penyakit apa namanya? Al-wahn. Penyakit apa namanya? Al-wahn. Penyakit wahn ini obatnya enggak dijual di apotek. Rumah sakit enggak ada yang jualan. Paham ya? Nah, penyakit wahn ini obatnya berada di majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis yang diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yang memperingatkan bahayanya dunia, yang memperingatkan tentang apa? Tentang betapa dahsyatnya kematian, sehingga orang tidak terlalu cinta dengan dunia. Karena penyakit wahn apa sih? Penyakit wahn itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Allahul musta'an. Kalau sudah kaum muslimin dalam keadaan seperti ini, cinta dunia, takut kematian, apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam? Apa kata beliau?
Beliau mengatakan hampir-hampir orang-orang kufar mengepung, menyerang kalian. Akhirnya ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, awa min qillatin nahnu yawma idzin?" Wahai Rasulullah, apakah kaum muslimin jumlahnya sedikit di saat tersebut? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Kalian itu banyak jumlahnya, kaum muslimin banyak jumlahnya, jutaan. Tapi apa? Tapi kalian bagaikan buih yang diterpa oleh banjir. Buih yang dibawa oleh banjir bagaimana? Hanyut. Kemana aja banjir mengarah dia ikut saja. Dunia yang dia dambakan, agama dia jual demi mendapatkan dunia, bayangkan. Nah, berdakwah, menyampaikan al-haq, dia padam seketika. Diam 1000 bahasa karena sumbat mulutnya dengan harta, bayangkan itu. Allah musta'an. Jangan pernah di dalam berdakwah menyandarkan barakallahu fikum rezeki atau pemberian orang lain. Sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menyampaikan al-haq, menyuarakan kebenaran, kalau sudah disandarkan rezeki kepada orang lain, itu sangat berat dia menyampaikan. Karena khawatir nanti terputus dari orang lain tersebut. Tapi kalau kita menyandarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pemberian manusia, akan menyampaikan al-haq sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan bahwasanya kematian pasti akan menghampiri. Tidak bisa ditunda lagi. Kalau sudah datang pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Artinya apa? Sungguh telah datang sakaratul maut dengan benar yang dulunya engkau ingin lari darinya. Bayangkan, orang seringnya ingin lari dari mati kan? Pergi ke rumah sakit sana, rumah sakit sini, tujuannya biar apa? Biar sehat dan tidak cepat mati. Tapi kalau sudah datang ajalnya itu walaupun sehat, tetap mati dia. Karena kematian itu perkara yang tidak bisa dipungkiri. Jadi jangan pernah antum atau kita semuanya berkeinginan ingin hidup selama-lamanya, enggak mau mati, itu keliru. Kita persiapkan amalan saleh untuk menyambut di hari esok setelah kematian. Caranya gitu. Karena setiap orang pasti akan mati. Ada yang mati karena dia berjihad. Ada yang mati karena dia sakit. Ada yang mati dia dalam keadaan kondisinya sehat, enggak sakit dia. Ada yang mati dalam keadaan dia tenang. Semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Qala al-mufassirun asbahumullah wallahu ta'ala huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah, zat yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Fauqiyatun mutlaqah masyaallah, yaitu tinggi di atas secara mutlak min kulli wajhin, dari semua sisi. Taliqu bi jalalih subhanahu wa ta'ala, yang layak pantas sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in khadi'un li jalalihi wa 'azamatihi. Segala sesuatu tunduk dengan kemuliaan Allah taala dan keagungan Allah taala. Enggak ada yang berontak, satu pun enggak ada. Tunduk semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yursil 'ala ibadihi malaikah, dan Allah telah mengutus kepada hamba-hambanya para malaikat. Malaikat apa tadi ini? Yang menjaga tadi itu, mencatat, mengawasi. Yahfadzuna a'malahum wa yuhsunaha. Yang mereka para malaikat tersebut menjaga amalan-amalan mereka, menyimpan amalan-amalan mereka dan menghitungnya. Hatta idza nazala al-maut bi ahadihim qabada ruhahu malakul maut wa a'wanuhu. Masyaallah, ini dalil juga ini. Apabila telah datang kematiannya, maka malakul maut akan mencabut rohnya. Roh itu apa sih? Orang itu kan punya roh. Istilah bahasa Indonesia kan roh itu ya. Nah, roh itu apa? Bentuknya kayak apa? Enggak usah dipertanyakan. Yang penting kita yakin bahwasanya roh itu ada. Kenapa? Karena para ulama telah menyatakan perselisihan mengenai roh itu apa? Itu diungkapkan bagaikan perselisihan yang tawilud dail, qalilun nail. Panjang ekornya tapi hasilnya sedikit, enggak ada yang tahu. Paham ya? Ujung-ujungnya enggak ada yang tahu kan? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala,
Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku. Dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi enggak perlu nanya lagi roh itu apa. Yang jelas kita yakini. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi dikit lagi. Yang mencabut siapa tadi? Malakul maut wa a'wanuh, dan para pembantunya atau penolongnya. Karena malakul maut itu ada pembantu-pembantunya dari kalangan malaikat. Wa hum la yudhi'una aw wa hum la yudhi'una ma umiru bih. Mereka tidak menyanyiakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Jadi mereka yang diperintahkan Allah Ta'ala langsung sami'na wa ta'na. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Inilah kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, mengenai keadaan manusia yang mau tidak mau pasti akan mengalami kematian dan pasti akan mengalami hari kebangkitan, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di hari kebangkitan tersebut ketika dikumpulkan di padang mahsyar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.